Halo semua, salam cinta penuh kedamaian. Ya, welcome di live stream kita nih. Pertama kalinya Karma dan Reinkarnasi podcast live stream. Dan di sini di samping saya udah ada Bunda. Jadi mungkin Bunda. Ya. Iya. Ya, salam cinta penuh kedamaian. Ya, kita bertemu lagi Bapak Ibu dengan suasana baru ya untuk karma, reinkarnasi dan apa yuk? Ya, ini di podcast Karma dan Reinkarnasi, cuman banyak yang nanya nih sama saya, Bunda. Kenapa kok yang beredar tuh episode 0, bukannya episode tuh mulai dari 1? Kira-kira apa ya? Bisa dijawab? Tapi sebelum mulai mau nanya dulu. Audio udah enak belum? Video udah enak belum? Karena ini live kan nggak bisa cuma dengar sendiri nih. Kita perlu nih dari teman-teman yang live sudah enak belum audio sama videonya? Ntar kita udah ngomong panjang, udah gitu ternyata. Iya, biasanya kan kita ketemu di meditasi online ya secara live. Tapi kali ini kita ketemu karma dan reinkarnasi secara live juga. Ini juga memenuhi permintaan Bapak Ibu yang sudah masuk ke kami untuk coba live sambil bisa langsung ya berinteraksi. Ya, mudah-mudahan ini ya responnya juga akan bagus. Oke. Ini sudah pada jawab, bagus suaranya, sudah pas dok. Oke, Dok, mantap dokter. Gak ada yang jawab ke Bunda ya, jawabnya ke saya semua. Ya udah tahu kalau dokter yang ngurusinya. Tapi sebelum mulai Bunda, kita mau liatin sedikit dulu. Sebelum mulai biasa kita lakukan bumper dulu. Oke, kita tonton sama-sama bumpernya Karma dan Reinkarnasi Podcast Season 2. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, itu tadi bumpernya Karma Reinkarnasi Season 2. Dan sekarang kita mau bahas yang tadi saya bilang ya. Jadi kita ngomongin karma, reinkarnasi, dan energi. Oh, lah itu tambahannya dan energi. Cuman mungkin sebelum mulai masuk ke energinya, kita mau ngobrol, nanya dikit deh. Kenapa sih kok ini episode 0? Karena biasanya kalau orang mulai kan dari episode 1 nih, tapi ini episode 0. Gimana Bunda? Ya, selama ini kan kita sudah mencoba tuh membuat rekaman ya, tentunya ya, dengan beberapa kita kumpulkan dan kita siapin nih mau untuk launchingkan. Tapi ternyata kok gimana ya, kok enggak maju-maju gitu. Ya, dari situ terus akhirnya kita berbenah lagi, kita diskusi lagi apa sih permasalahannya.
Nah, dari situ baru kita dapatkan ya, memang kita harus memulai lagi dari hal yang paling mendasar dalam proses karma dan reinkarnasi yang selama ini belum kita bahas lebih dalam. Iya, soalnya ya kayak tadi Bunda bilang ini kan dasarnya banget ya. Dan mungkin banyak banget orang bahas karma reinkarnasi dari segala macam sudut. Kalau kita ngomonginnya ya lewat sudut energi ini. Ya. Karena itu adalah bagian yang saya pahami dan saya banyak berbagi di sana. Maka akhirnya kita melengkapi karma reinkarnasi untuk session yang kedua, kita tambahkan dengan proses energinya. Ya, tapi karena kita udah berapa kali shoot, kalau misalnya itu ini dimasukin nggak di pertama nggak seru karena ini dasarnya gitu ya. Iya, karena dengan dasar Bapak Ibu nanti paham dengan konsep energi ini akan mampu menerima proses pembelajaran yang kita bagikan dalam karma dan reinkarnasi itu lebih dalam lagi. Enggak lagi masa sih gitu ya. Karena semua proses hidup itu dasarnya adalah hukum energi yang mengatur semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan dari situlah kita bisa paham lebih dalam konsep dari karma maupun reinkarnasi tadi. Ya, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, cuman mau ngingetin kita di sini karena live nanti ada siaran ulangnya bisa di nonton ya. lagi dan nanti juga akan kita jadiin audio doang untuk masuk di podcast. Tapi karena ini live, tentu teman-teman bisa chat atau apa di chatnya di sini udah banyak banget yang ikut. Jadi bisa nanya-nanya. Nanti kalau misalnya hubungannya sesuai sama pembahasannya kita akan bahas. Iya, saya juga lihat chatnya nih, lirik nih. Terima kasih yang sudah live chat ya. Nanti kita bisa langsung diskusi dan silahkan pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada kami semua. Mau pertanyaan, mau sharing, apa aja. Mau sharing juga. Tapi ingat, sesuai dengan rule-nya ya, maksudnya sesuai dengan karma, reinkarnasi dan energi. Jangan nanti ada yang tiba-tiba sharing, Bunda tolong saya dulu siapa ya, itu susah itu jawabnya itu. Ya, yang tentu pertanyaannya itu yang bisa mengedukasi banyak orang. Jadi bukan pertanyaan yang bersifat pribadi ya. Mungkin kalau itu lebih baik ya mungkin punya waktu khusus. Tapi kalau pertanyaan itu bisa mengedukasi banyak orang, tentu satu orang bertanya, bayangkan berapa ribu ya, 13.000 lebih subscriber sekarang di YouTube aja 13.000 lebih gitu kan. Nah, mudah-mudahan mereka semua juga ikut tercerahkan dari pertanyaan Bapak Ibu. Itu nanam karma baik loh buat kita semua. Iya. Ya, dan sebelumnya juga mau ucapin terima kasih juga ke Ibu Ayu Kartikasari kalau misalnya nonton, karena proses live sekarang ini ya salah satu saran dari beliau. Beliau bilang saya harap Karma Reinkarnasi Season 2 bisa live. Selain ada bincang-bincang antara Bunda dan Dr. Rasto, viewer bisa bertanya terkait topik yang dibahas saat live. Ya ini yang kita lakukan sekarang kan. Iya, terima kasih ya Bu. Tentunya pertanyaan saat live tersebut telah dipilih tim dan bukan tentang hal yang pribadi. Iya benar, itu yang tadi saya sampaikan. Cuman nggak semua episode live ya Bun ya? Iya, kita sedang mencoba ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya akan terus live ya. Itu tuh lebih mengasihkan gitu. Oke. Ini ada tambahan sedikit dari Bu Widya Matra Dewi. Gambar suara udah lebih bagus, tapi volume Bunda dan Dr. Rasto belum sama besar. Suara Dr. Rasto lebih kecil. Padahal Dr. Rasto lebih besar ya. Salah. Gimana ya? Oke. Nah ini biar Deva di sini yang bagian controlling naikin dikit nih. Ada Satria W. Ya, nih pertanyaan nih. Oh, ini langsung bertanya loh. Sebenarnya gini loh Pak Satria W apa Satriau? Itu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tapi kan sudah ketangkep duluan Bunda, kenapa lewat energi untuk bisa paham karma dan reinkarnasi. Nah loh, sudah terradiasi, jadi ada yang bertanya. Berarti kan sudah ada hostnya, saya aja ya? Enggak juga. Nah, sebelum kesana Bunda, kita ngomong dulu sedikit tentang energi. Tadi kan pertanyaannya
satria itu adalah kenapa bahas karena reinkarnasi dengan energi. Cuman sebelumnya supaya kita punya satu omongan yang sama, sebenarnya udah omongin energi itu apa sih? Soalnya ada loh kemarin waktu Bunda sempat sempat diundang di acara lain kan gitu. Terus ada yang komen, ngomongin energi itu kan sudah diurus sama Kementerian ESDM gitu. Saya langsung mikir, waduh, nggak nyambung. Iya. Nah, makanya mungkin supaya lebih enak dikasih penjelasan sedikit apa sih yang diomongin tentang energi ini gitu. Ya, energi di sini bukan energi panas bumi atau yang lain yang hubungan dengan ESDM ya, tapi adalah daya hidup ya yang menghidupi semua makhluk ciptaan Tuhan, yang menggerakkan semua proses alam ini adalah energi. Jadi kalau kita nggak paham dengan konsep energi ini, kita sering menjadi bingung dan tentunya nggak ngerti kenapa ini terjadi. Ya, semua itu dapat dipahami ketika kita paham dengan konsep energi ini, dan konsep hukum energi ini merupakan hukum yang diciptakan oleh Tuhan, ya, hukum alam ya, diciptakan oleh Tuhan, bukan hukum yang diciptakan oleh manusia. Bahkan manusia ini membutuhkan energi atau daya hidup ini untuk dapat beraktivitas. Tidak cuma manusia, tapi semua makhluk yang menjadi ciptaan Tuhan, yaitu makhluk yang berfisik dan makhluk yang tidak berfisik. Yang tidak berfisik itu ya yang tidak nampak ya, yang selama ini dibahas di huka-huka lah, alam gaib lah, semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang tidak berfisik, tapi sebenarnya mereka mempunyai tubuh energi. Tadi Bunda bilang bahwa dengan energi ini dibutuhkan oleh semua. Semua. Berarti sebenarnya energi ini bersifat universal. Universal. Dan kalau kita paham energi, kita udah nggak terbatas lagi. Iya, tidak ada batas atau melintasi ruang dan waktu. Udah melintasi ruang, melintasi waktu, melintasi dualitas. Iya, benar. Maksudnya kalau misalnya kan fisik, ya ngobrol sama fisik gitu, kita enak ngomongnya. Nggak berfisik kita dengerin nyari suara atau gimana. Agak sulit kayaknya gitu. Ya, itu bahasa komunikasinya adalah energi tadi, karena sifatnya universal, menyentuh semua makhluk. Bahkan manusia sendiri pun mempunyai tubuh energi. Nah, ini yang tidak dipahami banyak orang. Mereka hanya orientasinya pada tubuh fisik aja, didandanin cantik, biar ganteng. Tapi mereka lupa untuk mencantikkan tubuh energinya. Padahal karena tubuh energi ini salah satu dari tubuhnya manusia. Kalau misalnya itu nggak dihiraukan, kita cuma fokus sama fisik aja, nggak timpang dong Bunda jadi. Iya, jadi nggak selaras, nggak harmonis ya. Jadi kita perlu dalam kehidupan sehari-hari itu menyelaraskan lahir dan batinnya ini ya, tubuh energi itu dan tubuh fisik ini. Kita bersyukur loh Dok, lahir mempunyai dua tubuh ini, tubuh energi dan tubuh fisik. Ya, sedangkan makhluk lain ciptaan Tuhan yang lain ya, selain hewan dan tumbuhan, mereka hanya punya tubuh energi, tidak punya tubuh fisik. Maka ketika mereka harus lahir sebagai manusia, mereka baru belajar menggunakan tubuh fisiknya. Jangan-jangan dulu juga bukan yang bertubuh fisik ya. Syukurnya sekarang bertubuh fisik Bunda. Ya, soalnya syukurlah. Kalau misalnya saya nggak bertubuh fisik, agak susah bikin podcastnya gitu ya. Kameranya juga nggak ketangkap kamera. Ntar kalau ketangkap kamera pun infrared itu, nanti kira buka-buka ya. Oke. Ya. Nih ngomongin energi langsung ada beberapa pertanyaan nih yang masuk nih dari Juli Niwayan. Dari penjelasan Bunda di video YouTube saya tangkap bahwa energi mengalir dari frekuensi tinggi ke rendah. Bagaimana caranya meningkatkan energi supaya lebih mudah diterima oleh orang lain? Jadi ini sebenarnya ini ngomong yang tadi ya, ini satu proses komunikasi ya. Iya. Jadi kayak dibilang kan proses energi itu mengalir itu berarti komunikasi, misalnya kayak saya sama Bunda. Ada kalau begitu satu energi lebih tinggi, ada komunikasi secara energi juga gitu ya. Iya, benar. Nah, di sini kan selama ini konsep pembuatan karma dan reinkarnasi untuk dapat mengedukasi masyarakat ini kan menggunakan hukum energi tersebut. Sehingga ketika mereka menonton, orang bisa, oh ini toh maksudnya. Ketika mendengarkan mungkin proses diskusi,
orang lain bisa merasa saya terbuka wawasannya, kan gitu. Karena apa? Karena kita di karma reinkarnasi kan mengusung proses energi. Jadi kita kalau mau syuting nih harus bahagianya 10. Talentnya semua harus bahagia 10. Kecuali bagi yang memang kemarin mengalami ya. Mereka harus bawa dulu ke fase mereka pada saat mereka mengalami itu. Betul, supaya rasa atau radiasi dari proses itu radiasi dan dapat dirasakan oleh mereka-mereka yang menonton. Itu mungkin jawaban kenapa ini mungkin waktu pertama kali tayang tuh yang episode 1 mungkin masih ingat apa salah Ibu Nak gitu kan. Ada talent kita yang nangis itu. Padahal biasanya dia selalu kelihatan garang gitu kan. Cuman di situ jangan gitu. Oh, jangan gitu ya. Oh iya. Mana orangnya? Ya mohon maaf ya gitu. Enggak dia di situ dia menangis dan orang-orang ikut termehek-mehek. Tersentuh. Dia nggak tahu kenapa begitu nangis ikut nangis juga. Banyak yang bilang seperti itu. Mungkin teman-teman banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Makanya kita kan dengan konsep energi ini benar dalam memahami ini, proses edukasi itu pun berdasarkan hukum mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau yang memberikan ya suatu, katakanlah seorang guru mengajar gitu ya, diajarin kok malah bosen ya, tuh jutek, bete dan semua rasa yang tidak nyaman itu muncul. Kenapa? Karena guru ini tidak punya power energi yang tinggi, sehingga tidak mengalir ke murid-murid atau mahasiswanya. Disinilah peran energi itu sangat dibutuhkan ketika berinteraksi dengan banyak orang, sehingga ya banyak orang bisa memahaminya. Nah, kalau seorang guru juga butuh power yang tinggi untuk dapat mengedukasi murid-muridnya, karena kita sudah praktekkan kan ini ke guru-guru, ke dosen-dosen. Akhirnya mereka baru paham, oh gitu, dan manfaat ya kita dapatkan ya. Mereka akhirnya bisa mengajar dengan baik karena mereka meningkatkan power energi mereka lebih tinggi. Ya, itu mungkin juga jawaban kenapa kok kita ngomongin sesuatu teksnya sama, tapi yang ngomong beda, rasanya tuh beda. Ada yang satu ngomong kita cuma merasa alah cuman gitu doang. Ada yang ngomong yang lain kita merasa jelek gitu, terasa sampai relung jiwa atau apalah. Ya, mungkin gitu ya. Iya benar. Karena power energi yang menentukan dalam proses tersebut. Oke. Cuman ngomongin energi lagi Bunda, ini pertanyaan lagi Bun. Nggak apa-apa ya, di sela-sela dikit pertanyaan gini tapi masih sejalan sih. Ya nggak apa-apa. Oke, ini dari Bu atau Mbak ya, Evi Kesuma. Iya. Apa sih bedanya energi sama aura Bunda? Oh, kan sesuai nih kita lagi ngomongin energi nih. Terus ada yang nanya nih, apa sih bedanya energi sama aura? Ya mungkin maaf kalau yang lain sudah paham dengan konsep energi ya. Ini proses sharing aja karena masih banyak yang belum paham dengan proses itu, masih rancu ya dengan proses pemahaman energi. Energi adalah daya hidup yang menghidupi semua makhluk. Jadi semua makhluk punya energi di dalam tubuhnya. Dan energi yang memancar dari tubuh makhluk tersebut ya, kalau kita manusia, energi yang memancar inilah yang disebut dengan aura. Jadi aura itu energy field. Apa ya? Field itu apa ya bahasa Indonesia? Kayak radiasinya. Iya, pokoknya ada satu ruang lingkup yang terpancarkan energi. Itu energi, yang namanya aura. Jadi energi yang terpancar dari tubuh manusia ini disebut aura. Tapi yang punya aura itu tidak cuma manusia. Ya, misalkan hewan kalau kita lihat pun nanti juga ada. Kalau tumbuhan juga ada. Bahkan makhluk yang tidak bertubuh fisik, mereka kalau orang yang mampu melihat aura ya dia akan melihat peredaran energinya, bahwa menandakan mereka ada. Dan ini ditangkap ilusinya oleh beberapa orang. Wah ini kayak pocong, wah ini kayak kuntilanak. Padahal yang ada adalah hanya bentukan
energinya saja. Berarti bukan secara real mereka tampak seperti itu ya? Iya, karena itu ada di persepsi kita, tergantung dia apa yang soalnya dia. ini agak bingungin ya. Selama ini kan orang bilang, oh kalau ngelihat ini ada orang kayak gini pakai baju gini. Loh, baju itu kan bukan makhluk hidup. Apa kalau orang meninggal bajunya ya ada arwahnya gitu apa gimana? Kan nggak bahas itu. Kita nggak bahas itu ya. Oke. Nah, tadi Bunda cerita kalau semua makhluk itu punya energi yang dan memancar. energi yang memancar itu yang disebut aura. Dan pertanyaan iseng. Ya. Kenapa kalau foto aura selama ini yang kelihatan cuma manusia yang foto aura? Kenapa kok nggak ada aura tuh nggak pernah lihat gitu di mana-mana foto aura kucing atau gimana? Karena kalau pemahaman orang bahwa binatang itu nggak punya aura atau gimana? Iya, karena mungkin kucingnya belum pernah difoto dan dikasih. Ya sebenarnya itu hanya permainan dari suatu alat yang seperti kalau dia frekuensinya bagaimana, pedarannya akan berwarna ini dan dikasih warna gitu. Padahal kalau aslinya aura itu tidak seperti yang di foto aura tadi. Wah, ada warna ini, warna seperti itu. Dia hanya memancarkan radiasi energi yang kadang memang beberapa terlihat gelap, beberapa terlihat sangat terang. Ya, memang ada beberapa orang yang mampu melihat sampai detail warna, tapi tidak seperti di foto aura ya. Tapi ya oke lah, itu kembali pada hukum kesejenisan, sejenis menarik sejenis. Bagi mereka yang masih senang dengan proses itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, bagi mereka sudah naik proses kebenaran atau pemahamannya, oh ternyata kan itu karena kebenaran bertingkat. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi sebenarnya proses aura sendiri memancar atau meradiasi ini menandakan kualitas energi orang tersebut. Ada yang bilang auranya gelap, ya abu-abu atau tidak bercahaya. Maka ya kita akan tahu berarti ada masalah dalam proses tersebut. Nah, orang-orang yang bercahaya, auranya berpedar itu tentu dia memiliki kualitas energi yang lebih tinggi, lebih halus. Biasanya ya orang-orang suci ya, yang istilahnya tersucikan karena kehalusan energi yang memancar dari dirinya karena mereka terhubung dengan Tuhan. Atau ada kebersihan hati di sana. Ya, tadi Bunda ngomongin tentang energinya lebih tinggi gitu. Berarti dia cahayanya lebih berbenar. Ini ada yang langsung nanya nih dari Bu Ami Anemoni Opira. Bener gak ya tulis bacanya Anemoni? Kalau salah maaf ya Bu ya. Gimana ciri-cirinya energi yang tinggi? Ya. Apa ada ciri-ciri tertentu? Nah ini bingung juga. Energi itu ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kita rasanya udah pernah bahas juga ya. Energi yang banyak orang ada proses energi itu dari yang paling kasar ke paling halus. Ya, dengan frekuensi yang paling tinggi ke frekuensi yang paling rendah. Nah, pancaran radiasi energi ini banyak sekali orang yang sering masih bingung. Ya, energi mereka senang dengan energi yang masih berasa. Oh, pergi di bawah pohon beringin itu, wah, rasanya meditasi di sana itu berasa banget gitu. Ya, padahal di sana kalau kita lihat istilahnya rasa halus kasarnya tuh energi sana masih kasar. Karena kasar itu berasa. Karena kasar itu berasa bagi beberapa orang, ya, merasa bahwa jadi mereka mengejar itu, padahal itu adalah energi yang rendah. Kalau kasar malah rendah. Malah rendah. Semakin halus kualitas energi, maka semakin tinggilah tingkatan energi, dan tingkatan energi yang tertinggi adalah energi Tuhan. Ya, energi Tuhan itu paling halus. Nah, sinilah banyak manusia tidak menyadari Tuhan tuh mana. Saya belum mengenal Tuhannya karena mereka hukum di alam ini adalah jenis menarik sejenis. Energi Tuhan itu sangat halus.
Kalau ingin merasakan kayak apa sih energi yang sangat tinggi ya, sangat halus, ya rasakan ketika kita mungkin ada keharuan, Berarti ya, misalnya ada rasa damai. Saat orang bilang, wah saya ibadah, tapi tiba-tiba pada saat ibadah itu rasanya kayak ada sesuatu yang nyaman banget, Nyaman, terus damai sampai banget, nangis segala macam itu. tenang sekali, berarti- kusuk. Itu berarti menyentuh kekuatan energi yang tinggi, level energi yang lebih tinggi, lebih halus. Tapi kalau jalan nih saya tadi habis jalan di pinggir sungai itu, tiba-tiba kok merinding dan wow, kok berasa keras di situ energinya. Ya karena saya tahu di sana ada makhluk-makhluk dengan level energi yang lebih rendah. Ya, itu yang kadang-kadang orang enak ke sana padat banget, energinya keras dan sebagainya. Padahal itu level energi yang lebih rendah. Nah, manusia itu harus bertumbuh menuju level energi yang lebih tinggi, yaitu menuju kepada Tuhan. Semakin dia mengenal jati dirinya, dia paham dengan proses ini, semakin mereka mengenal Tuhannya. Ya kan seperti itu. Jadi ya proses mengenal jati diri itu ya masuk ke dalam membenahi hal yang tidak benar, karena semakin kita berserah pada Tuhan, semakin karakter kita semakin bagus, semakin haluslah energi yang terpancar dari diri kita, sehingga membuat orang lain tuh nyaman deket sama kita gitu, kayak lengket, kayak perangko gitu. Bahaya juga itu bahaya juga. Zaman sekarang lengket, sekarang nggak ada perangko. Gitu. Nah seperti itu, ketika seseorang itu meradiasikan energi penuh cinta kasih, maka orang-orang akan nyaman dekat dengan mereka. Oke, jadi tadi Bunda bilang pada saat seseorang tuh mengenal dirinya, maka dia mulai bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kualitas hidup berarti kayak contohnya kayak marah, jengkel, tersinggung itu terbersihkan. Nah itu termasuk energi yang kasar. Itu akhirnya keras. Energinya jadi lebih halus begitu energi, itu terbersihkan. Iya benar. Ini jawab pertanyaannya Bu Lena, apa ada hubungannya dengan energi yang tinggi itu nggak pernah marah, jengkel segala macam? Ya kalau pada saat marah energinya jadi kasar. Betul, berubah. Kalau dia bisa mengelola dirinya dan nggak marah lagi, bisa lebih. Kenapa bisa berubah? Karena hukum energi ini, energi mengikuti pikiran. Pikiran, perasaan juga. Ya, makanya kenapa proses dasar adalah pengendalian pikiran. Kalau mereka tidak dikenalkan dengan proses energi, ya mereka hanya mikirin gitu aja kok nggak boleh, gitu. Marah aja kok nggak boleh, gitulah. Tapi begitu kita berikan dasar pemahaman energi, akhirnya dia menyadari sendiri, oh iya, saya tidak mau keterhubungan saya dengan Tuhan. Ya, akhirnya mereka akan terus mengolah rasanya. Ada hubungannya sama keterhubungan sama Tuhan berarti ya? Ada. Oke. Itu ya sepertinya kalau pengenalan energi udah lumayan deh, udah kenal ya. Mungkin sekarang kita jawab pertanyaannya. Scroll dulu tadi mana ya? Soalnya banyak yang nanya gitu. Dari Satria ya tadi ya, Satria W. Yaitu pertanyaan gini nih. Energi biasa kan udah banyak nih yang pakai nih. Kata-kata energi itu udah banyak yang pakai. Satu, dipakai untuk proses healing, itu udah biasa. Udah biasa. Ada banyak sekolah-sekolah tertentu yang pakai untuk proses konsep penyembuhan, energi, bahkan penyembuhan jarak jauh gitu. Bapak siapa namanya, dari sini saya sembuhin, blar gitu, di sana sembuh, itu udah biasa. Terus ada juga yang pakai energi untuk menerjemahkan informasi-informasi. Contohnya tarot. Oh ya, itu kan dibantu dengan lambang-lambang atau simbol-simbol. Ya, tarot, bola kristal segala macam lah. Itu gimana, Bun? Ya, karena itu juga medianya adalah energi tadi. Misalkan orang mau membacakan tarot, kan dia harus mengocok terlebih dahulu. Kemudian membuka di bagian apa yang sebenarnya hukumnya adalah sejenis menarik sejenis. Yang kesejenisan dengan dia pun dia buka, maka itulah energi yang sama gitu loh. Sehingga bisa dibacakan
ya, pembacaan tarot itu sesuai dengan energi yang bertanya. Semua itu diterjemahkan dalam bentuk kartu-kartu susunan tadi. kartunya. Ya sebenarnya buku Soul Reflection juga begitu loh, Dr. Asto. Jadi dikocok dulu. Bukan dikocok, dibuka acak. Oh, buka aja. Karena kalau dikocok-kocok juga percuma. Saya bingung juga. Nah, Ya. Nanti bagi yang belum ngerasain ajaibnya, buka acak terus dapat apa yang sesuai. Bisa dicoba ya. Oke. Oh iya. Nanti kan mau bagi-bagi. Kemarin kan udah sempat dikasih tahu kalau nanti akan dibagikan 8 buku ya, 8 buku Soul Reflection plus tanda tangannya Bunda. Ini ada satu yang nanti akan ditandatangani sama Bunda sebagai simbolis untuk 8 orang yang udah ngasih input yang baik paling ya, oke. Banyak semua input yang masuk oke. Ya, terima kasih ya, semua sudah memberikan masukan buat kita, tapi tetap ada seleksinya 8 yang terbaik ya. Kayak akan saya bagikan buku Soul Reflection dan juga tanda tangannya. Ya. Sorry, ini ada yang langsung nanya nih. Kartu tarot berarti sama kayak buku Soul ya, Bunda? Ayo, tanggung jawab. Iya, sebenarnya proses bekerjanya yang sama dengan proses karena dulu saya juga main di tarot juga, tapi lama-lama oh ya itu apa ya, kalau di tarot itu ketika kita dibacakan kita paham, kemudian kalau ada perubahan mindset pada proses itu maka akan terjadi perubahan hasil, karena tentunya energi mengikuti pikiran, dia akan berubah, tidak seperti yang ada di tarot ya. Itu akan terjadi karena konsep energinya. Dan beberapa ya saya akhirnya juga menyadari ya tidak semua itu bisa apa ya, kebenarannya itu lebih dalam, dan bagaimana akhirnya saya mengurangi proses tersebut. Oke, karena ya istilahnya jadi nggak netral ya. Kadang nggak netral, dan maaf saya juga melihat orang-orang yang setelah dibacakan proses tarot terus dia telan semuanya ke delta. Bukan kartunya ya. Bukan kartunya, maksudnya pemahaman apa hasil dibacakan itu nancep jelek. Dan akhirnya yang dibacakan itu yang akan terjadi gitu. Jadi seperti sugesti. Oke, dan akhirnya dia jadi mikir, oh bener nih. Gitu. Padahal karena dia nggak bisa merubah akhirnya, karena dia terlalu memasukkan sangat dalam kesadarannya. Oke, nah jadi penasaran juga. Kalau tarot tuh kan orang harus belajar segala macam. Buka buku Soul Reflection harus belajar juga, Bun? Enggak. Oke, jadi mendingan buka aja. Oh iya. Ya boleh gitu dong. Kasihlah, semua juga ingin ya. Semua ada pilihan. Itu kan ada pilihan. Ada pilihan A, B, C, terserah mau pilih yang mana. Ya itu sah-sah aja, karena saya dulu juga begitu, belajar ini, oh ternyata begini, belum garis tangan, oh ternyata begini, kan semua ada tahapannya. Oke, nah kita tinggalkan dulu pengenalan energi, karena ya kalau misalnya itu dibahas tuntas jadinya workshop Soul Matter. Nah, workshop Soul Matter itu 2 hari ya, banyak proses pengenalan energi, banyak proses bagaimana meningkatkan power energi kita, dan proses bagaimana menggunakan energi itu untuk mengetahui kebenaran ya, seperti itu ya. Tapi yang nggak bisa online, nanti kalau memang berjodoh atau memang ini ikut pasti lebih seru. Dan sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, itu adalah pertanyaan. Tadi energi dengan reading atau tarot itu udah biasa. Terus Bunda ini bawa energi untuk paham karma dan reinkarnasi. Padahal kan selama ini nih ngomongin karma reinkarnasi itu identik dengan proses melihat datang sama orang yang paham, ya ini reinkarnasi kamu dulu tuh ini. Terus kalau enggak dia lagi diem gitu, tiba-tiba kayak ternyata saya ini kok ini reinkarnasinya atau gimana. Kenapa Bunda memilih metode yang tidak biasa, karma reinkarnasi dibahas lewat energi? Kenapa enggak pakai yang lain gitu?
apa sih yang bikin energi ini lebih daripada proses-proses yang lain untuk membahas karma dan reinkarnasi? Iya, awalnya memahami karma seseorang itu memang lebih banyak ke intuisi. Ya. Intuisi itu maksudnya lagi diam tiba-tiba tahu kayak gitu? Ya awalnya kan seringan dulu begitu. Ya, jadi mengamati seseorang kemudian tiba-tiba melintas. Ya, namanya intuisi kan datang tiba-tiba, tidak diundang, kan, tidak kita inginkan. Tapi lama-lama saya ingin, ya, kalau ini menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh banyak orang, kenapa tidak? Dan saya mencari proses itu. Nah, dari proses itu pun saya paham, dasarnya adalah energi. Sebenarnya kan saya menangkap nih informasi. Ya. Itu berarti sama kayak HP saya ini ya, HP saya nangkap informasi di lewat wifi, lewat apa, ditampilin jadi bisa nonton YouTube kayak gitu. Begitu. Ya, jadi informasi ada di alam ini. Nah, awalnya karena saya tidak paham dengan energi, ya saya pikir ini saya sakti gitu. Dengan proses itu. Tapi begitu saya paham dengan energi, dasarnya ini adalah energi. Karena energi itu melintasi ruang dan waktu. Jadi proses karma dan reinkarnasi itu kan dari past life yang tidak bisa kita pahami dengan yang lainnya. Ya, tidak cukup hanya intuisi saja. Karena ternyata dengan melintasi ruang dan waktu, semua rekaman-rekaman dari proses jiwa, rekaman-rekaman suatu tempat atau apapun itu masih ada di sana dalam bentuk energi. Oke, berarti sebelum mengenal energi, kesannya antara kehidupan satu sama kehidupan itu ada tembok besar yang bikin kita nggak terbatas kan? Terbatas gitu. Ada. Apalagi hidup saat ini dengan orang nggak paham, jadi orang pikir ya hidup hanya sekarang aja. Karena ada tembok pembatas dengan kehidupannya yang terdahulu, dan orang lupa dengan kehidupannya yang terdahulu. Nah, dengan energi itu kan dari proses pikiran, energi mengikuti pikiran. Dari pikiran seseorang itu akan menciptakan, ya, di alam ini akan terekam. Jadi sejarah itu ya rekaman dari kejadian-kejadian kan. Nah, semua itu dalam bentukan energi yang tersimpan di alam ini. Jadi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan energi-energi yang di alam inilah, mereka bisa memahami sesuatu yang di masa lalu, karena energinya masih ada di sana. Oke. Berarti termasuk yang tadi itu tarot segala macam itu prosesnya sama juga ya? Ya sama juga. Kalau dia hanya membaca dari proses yang di sana, dan bahkan mungkin dari beberapa melihat yang ke depan kan terbaca dari apa yang di istilahnya tabur tuanya sekarang. Maka tabur tua yang sekarang ini menciptakan untuk masa depan. Nah, kelemahannya ketika kesadarannya berubah, dia mengubah di sini, yang di sini juga ikut berubah gitu loh. Tapi kalau paham secara dengan energi tanpa proses itu lebih netral berarti. Maksudnya kalau tadi kan ngomongin kalau pakai tarot tuh masih ada intervensi dari orang yang bacanya, dari orang yang dibacanya, segala macam. Jadi intervensinya banyak nih. Kalau Bunda ngomongin kenapa kok milih energi? Karena kalau pakai energi itu lebih netral, tidak masuk ya ininya apa dari pembacaan gambar dan sebagainya. Karena benar-benar dengan proses energi itu yang meradiasi apa yang dia bawa ini. Tidak ada intervensi dari yaitu tadi yang baca atau yang lainnya di luar dari proses tersebut. Oke, berarti kalau pakai metode-metode yang lain seperti tarot ataupun mimpi ataupun trans atau apa segala macam, intervensinya lebih banyak. Iya, benar. Karena di secara energi ini apabila mampu dalam kondisi netral, ya, di soul kan diajarkan soul matter itu untuk kondisi netral. Jadi dia tidak memberikan intervensi pada sesuatu. Jadi apa adanya itu yang kita telusuri secara energi. Oke.
Ya, ini nggak sengaja malah jawab pertanyaannya Bu Yunikasih nih. Dalam proses tarot, apakah pikiran yang membacakan bisa mempengaruhi hasil? Ya udah terjawab duluan malah. Bisa. Ya. Apalagi kalau yang dibacain itu dia lemah secara energi. Kalau yang dibacain lemah secara energi. Ya dikuasai oleh yang dia akhirnya terdoktrin. Berarti ini ada satu media mencoba untuk menangkap energi yang A, yang ketangkap energi B, gitu, nyaplir jadinya gitu. Bisa. Bukan, maksudnya seperti ini. Saya pernah mengalami karena proses dibacakan, kan, akhirnya karena dia powernya lemah orang ini, apa yang dikatakan itu langsung masuk ke bawah sadarnya. Maksudnya langsung masuk ke dalam. Padahal kalau mau lebih netral, tidak seburuk itu. Akhirnya dia kebawa terus dengan hal buruk itu. Dia tidak bisa melepaskan, gitu, karena dia lemah, gitu. Ya. Berarti ya itu ya lebih mending energi secara murni tanpa ada intervensi dari apapun. Kita netral. Nah di alam itu kan netral dia. Cuman kan nggak segampang. Anggaplah kalau sekarang orang bilang jejak digital kejam gitu. Kita bisa lihat, sekarang orang ngomong apa gitu, mempermasalahkan satu kata, tiba-tiba ternyata sebelumnya dia udah pernah ngomong itu, langsung dicari nih sama netizen. Ini loh tahun sekian kamu ngomong ini kan gitu. Nah, sebenarnya proses di energi kan bisa seperti itu juga karena semua terekam di alam. Tapi kan nggak gampang, nggak segampang ngubek-ngubek Twitternya orang atau Instagramnya orang. Kan nggak semua orang bisa kayak gitu, Bunda. Ya karena itulah kita kan di sini untuk berbagi bahwa itu bisa gitu lah, dengan metode dengan pemahaman energi ini kita bisa melihat, dan saya tidak mau ngopok-ngopok yang lain, saya hanya mengarahkan mereka untuk mengenali dirinya gitu. Mengenal jati dirinya ya dia paham siapa dirinya. Dan terpenting adalah bagaimana untuk apa kita lahir saat ini. Kan pasti ada tujuan dong. Enggak cuma sekedar numpang minum, orang Jawa bilang urip mung numpang ngombe katanya ya. Enggak cuma begitu, tapi ada makna yang dalam proses kehidupan kita. Itu untuk berbenah, memperbaiki diri. Dan karena semua itu terekam dengan energi, malah bagus untuk proses mengenal diri. Iya benar. Termasuk mengenal proses-proses sebelumnya. Nah, jadi kepikir. Dari tadi saya kepikir terus jadi. Nah, apa jadi kepikir nih, kalau selama ini kan banyak nih orang yang pakai metode lain. Setelah dia dapat, wah ternyata saya dulu si ini gitu. Terus akhirnya ya kayak tadi Bunda bilang, jelek masuk dalam dirinya. Dia jadi mulai bersikap seperti si karakter itu segala macam. Nah, kalau dengan energi apakah bisa terjadi seperti itu juga atau gimana? Maksudnya energi yang Bunda ceritain tuh, apakah ada kemungkinan jebakan seperti itu juga atau bagaimana? Oh enggak, kalau saya kan tidak mengarahkan ke hal tersebut ya. Dalam proses kita mengenal jati diri bukan di karakternya, dulu kamu jadi orang besar, kamu dulu seorang presiden atau kamu seorang raja, tidak di situ. Yang kita lihat adalah apa sih bagian dari karma yang kita tanam, ya terhubung dengan 4 aspek saja. Jadi kita tidak usah melebar kemana-mana yang akhirnya membuat kita terjebak di sana. Tapi saya akan mengambil dari sisi bagaimana sih kita membuat karakter kita menjadi lebih baik. Kenapa kita mendapat hal buruk dengan kesehatan, hubungan, kemakmuran. Bahwa sejatinya itu adalah diri kita sendiri. Di mana dulu kita menanam hal buruk, sekarang kita menuai buruk tersebut. Sehingga kita tidak bisa menghakimi orang lain atau bahkan Tuhan. Sering kan bilang Tuhan gak adil, saya sudah begini. Padahal Tuhan sangat adil sekali. Dan Tuhan sangat mencintai kita. Ya sebenarnya saya membawa kesadaran orang untuk tumbuh dengan proses energi yang lebih halus supaya mereka mengenal Tuhannya. Karena Tuhan hanya dapat dipahami dengan kehalusan
budi pekerti kita, karakter kita menjadi lebih baik, energi kita lebih halus, kan hukumnya adalah sejenis menarik sejenis. Orang yang masih marah-marah, egois ya, mau didekatkan sama Tuhannya juga nggak bisa, karena hukum alamnya itu tidak tidak bisa berlaku demikian. Maka saya ajak mereka untuk mengenal dulu, paham, perbaiki lebih halus. Dan akhirnya mereka akan menyadari, oh manusia diciptakan itu secitra dengan Tuhan, agar mereka bisa kembali pulang gitu, menyatu dengan kekuatan Tuhan. Itu aja prosesnya. Nah, dasar energi inilah di sini saya lebih mudah memberikan pemahaman, dan bagi saya yang satu yang sangat penting, terukur. Nah itu. Terukur ya. Terukur tuh gimana Bun maksudnya Bun? Maksudnya terukur itu dapat diukur, sudah pasti ya. Oh iya. Oh iya, kayak profesor aja nih. Profesor kalau tidak ada ukuran baku untuk penelitiannya, tentu dia nggak akan mencapai tingkatan profesor. Tidak akan diakui oleh banyak orang. Jadi opini aja jadi. Iya, jadi opini aja. Tentu ada eksperimennya, ada penelitiannya, ada hasil kan gitu, terukur. Begitu juga dalam proses spiritual ini. Kalau dulu bilang itu tidak ada alat ukurnya, hanya kata orang, hanya kata kitab, hanya kata, ya kan seperti itu. Apabila diyakini banyak orang berarti itu, padahal belum tentu. Maka dengan konsep energi ini semua terukur. Apabila mereka mau belajar tentu hasilnya akan sama. Karena objeknya itu tidak berubah. Kan hukum kekekalan energi. Jadi apapun yang kita tanam dulu, kita pun paham akhirnya, oh ini adalah tanaman saya dulu, ini tuaian saya saat ini. Dengan proses itu dia bisa mengoreksi batinnya, dirinya. Oh ternyata saya masih punya kemarahan 10 km. Nah loh, 10 km marahnya. Berarti dia orang yang sangat pendendam. Walaupun kalau ditanya, kamu lagi marah ya sekarang? Enggak. Tapi tumpukan-tumpukan kemarahan itu masih terpendam dan terradiasi dari diri kita. Auranya kan sudah kebaca. Dan jadi kasar itu? Jadi kasar, orang tidak nyaman dekat. Dan dia juga tidak bisa terhubung dengan kekuatan Tuhan. Dengan prosesnya jadi nggak bisa terhubung sama ya nggak bisa, karena kan energinya kasar. Tuhan energinya halus. Nggak sejenis hitungannya ya. Tidak sejenis. Jadi kalau kalau kita mau didekatkan sama satu proses ya kan harus ada kesejenisan energi. Begitu diri kita marah segala macam, energi kita jadi kasar, kesejenisan kita berkurang, ya akhirnya nggak bisa connect gitu ya. Ya nggak bisa terhubung. Kita tidak mengenal Tuhan kita. Jadi proses pembentukan karakter ini sesuatu yang penting, kehalusan budi pekerti, ya, kemudian tentunya dengan energi yang lebih halus. Jadi kita bisa melihat dan mengukur, oh yang ini, wah cakra spiritualnya udah tumbuh tinggi, wah orang ini patut kita hormati. Kita katakan dia orang bijaksana, walaupun dia tidak banyak ngomong gitu, nggak seorang. Kalau sekarang yang belum orang gimana, mereka tidak terlalu paham, tapi mereka ngomongnya udah kenceng banget. Itu kayak katanya Pak Sanoto ya, masalah muncul saat yang tahu tidak ngomong, yang ngomong tidak tahu. Nah itu, sekarang kan masalahnya di situ. Maka dengan banyak orang yang tahu itu tidak mau ngomong karena malas kan, malas ribut lah. Sedang yang tidak tahu ngomongnya koar-koar, tong kosong, nyaring bunyinya. Nah dari sini penengahnya apa? Oke, pahami aja energi. Kalau sudah paham di tingkatan energi, ya ukur aja sendiri. Apalagi kadang-kadang, mungkin orang yang ngomong mungkin tahu, cuman karena keterbatasan pemahaman segala macam disampaikan secara kiasan atau secara apa, udah gitu simbolnya berbeda, jadi orang jadi mikir itu dua hal yang berbeda gitu, mungkin juga seperti itu. Bisa aja seperti itu. Nah, ngomongin itu nih ada pertanyaan lagi Bun. Bunda, bukan tadi mana ya? Bunda, bagaimana pandangan Bunda terhadap anak indigo yang bisa melihat past life
present life sama future. Dia anak indigo yang bisa melihat masa lalu, saat ini sama masa depan. Ini dari May Rolina. Iya. Kenapa anak indigo itu terlahir ya? Karena di past life dia sudah bertumbuh ya, indera-inderanya sudah bertumbuh. Sehingga dia mempunyai kepekaan dalam proses tersebut. Tapi kembali, apakah dia bisa dalam kondisi netral ya untuk menyampaikan informasi tersebut? Apalagi masih anak-anak, kadang-kadang mereka mencampurkan ego, masuk keinginannya dan sebagainya. Makanya dalam proses ini kita tidak serta-merta membenarkan atau meyakini dulu, selama itu belum dipahami. Nah, tahapan dalam proses energi pun ketika kita mau memahami sesuatu yang lebih diri, kita pun harus dalam kondisi yang netral dulu. Ego kita pasti harus sudah terlatih untuk tidak mencampuri sesuatu yang ada di alam ini. Jadi tidak ada intervensi kita untuk menyampaikan informasi itu. Jadi itu ya apa adanya. Ini dibilang ini air ya air gitu. Walaupun itu sekarang kalau pamannya ini air, terus tiba-tiba ada orang memberi energi ke air, sudah berubah nggak? Ya sudah berubah, tapi orang kan tidak tahu. Kalau secara kasat mata kesannya sama. Sama. Tapi kalau kita sudah paham energi, kita tahu loh, kok berubah ya energinya, karena radiasinya udah berbeda. Ini maksudnya mengintervensi. Nah, seringkali manusia-manusia itu suka mengintervensi ke orang-orang lainnya dan mengubah. Nih, saya jadi ingat diskusi sama Kiaf, mungkin kapan-kapan kita ajak Kiaf sharing di sini. Kiaf tuh salah satu soul community yang dia punya ketertarikan sama fisika kuantum. Dia sempat cerita, nggak tenang, kita nggak ngomongin fisika kuantum, ini udah ngerasain radiasinya, aduh ngomongin fisika kuantum ribet, enggak. Jadi dia cuma bilang kalau secara fisika itu pengukuran itu sangat sulit netral, karena begitu kita mulai ngukur itu pikiran kita udah duluan merubah gitu. Jadi ada satu teori di mana ada satu percobaan di mana cahaya itu dianggap sebagai gelombang, tapi begitu diperhatiin dia berubah, nggak jadi gelombang lagi. Begitu nggak diperhatiin dia jadi gelombang lagi. Berarti dengan memperhatikan itu ya udah berubah. Ya ingat, energi mengikuti pikiran. Begitu saya ngelirik suatu benda, kita fokus di sana, maka benda tersebut sudah berubah secara energi. Apalagi kalau powernya besar. Nah, pertanyaan saya jadi, kalau misalnya emang dipahami bahwa hampir impossible bahwa kita bisa mengukur sesuatu itu tanpa mengubah kondisinya, itu kan penjelasannya dari Kiaf kemarin. Nah, apa memang benar seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau mereka tidak memahami proses energi dengan benar, ya akan jawabannya akan seperti itu. Tapi kalau kita paham dan berupaya untuk menetralkan diri, tidak ada meradiasikan terlebih dahulu pada objek tersebut, maka ya kita bisa melihat itu dalam kondisi yang netral. Berarti memang harus ada satu proses di mana menetralkan diri. Ya, benar. Tanpa menetralkan diri, walaupun energinya sama, bisa saja yang didapatkan berbeda. Ya, dan itu yang banyak dialami oleh mereka-mereka ya, seperti anak indigo tadi. Nanti anak indigo dijajarkan berapa orang dengan objek yang sama, hasilnya pasti beda. Karena itu kita sudah berkali-kali ya berdiskusi dengan proses, hasilnya akan berbeda. Atau katakanlah mereka yang katakanlah spiritualis ya, melihat satu objeknya satu, tapi yang melihat dengan opini yang berbeda-beda. Karena mereka tidak dalam kondisi yang netral. Kadang-kadang yang dilihat benar, cuman setelah dilihat benar dikelola secara persepsi, jadi yang keluarnya beda. beda. Ingat itu dulu ada satu ada satu kondisi di mana wah katanya si A tahun sekian
tidak bisa dilihat lagi kondisinya, kiamat kan gitu kan. Ternyata bukan karena itu ya tidak bisa dilihatnya ya kan, berarti ada proses ada proses yang penerjemahan yang kurang pas kan gitu ya. Nah, berarti dengan proses energi itu kita bisa benar-benar nemuin sesuatu yang netral, kita bisa tahu apa adanya, dan dari situ kita bisa menarik satu kesimpulan yang bikin kita lebih mengenal diri kita, bisa mengelola diri kita jadi semakin sejenis dengan kekuatan Tuhan yang membuat energi Tuhan bisa lebih banyak masuk dalam diri kita. Betul. Akhirnya itu yang membuat kita bisa lebih damai, membuat kita bisa lebih bersyukur, dan tentunya lebih bisa ikhlas. Karena banyak orang itu menghadapi hidupnya itu belum ikhlas, baru kata-kata doang, atau doa saja, atau pernyataan saja, tapi belum benar-benar ikhlas. Apalagi menerima buah karma buruk yang datang. Mereka selalu pasti ada rasa di mana mereka tidak benar-benar ikhlas. Nah, kalau sudah paham dengan konsep energi, karena semua bisa dibuktikan kebenarannya, karena semua terekam secara energi di alam ini, akhirnya ya kita bisa menerima, oh pantas saya mendapat hal ini karena saya begini dulu, saya harus menerima. Dan ini bisa kalau kita paham secara energi, meminimalkan dari proses secara berfisik kita menerima. Meminimalkan, iya, secara fisik kita menerima. Iya. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita tidak paham energi, ya kita harus menerima semua buah karma kita dengan proses ini. Dengan misalnya dulu saya membuat hal buruk, penderitaan yang buruk pada si A, ya misalkan dengan beban berat 100 kilo, 1 kuintal. Ya kalau misalnya bisa dengan diibaratkan dengan beban berat segitu. Penderitaannya saya berikan ke dia. Maka dalam kehidupan saat ini, kalau saya tidak tahu ya, saya harus menerima 100 kilo ini dalam kehidupan saat ini. Berat, iya berat. Apalagi kalau saya menambah karma buruk, tidak hanya 100, jadi 150, 200, tambah berat hidup saya. Ya, rekaman saya akan tambah berat. Tapi kalau kita paham dengan konsep ini, konsep energi yang melintasi ruang dan waktu, saya mencicil, oh saya tahu, saya menanam hal buruk pada dia. Saya minta maaf, memaafkan, secara batin terus saya selesaikan. Dan akhirnya saya melakukan banyak hal baik dan menambah karma hal baik yang saya tanam. Sehingga yang 100 kilo datang ini saya sudah punya tabungan. Misalkan saya sudah punya tabungan 70 nih. Berarti sisa 30 aja yang saya terima. Dan itu tidak terlalu membebankan saya. Saya masih bisa menjalani hidup saya dengan lebih baik. Berarti nah ini mau nge-clearin sedikit Bun. Jadi sebenarnya bukan lari dari apa yang harus diterima ya. Tidak. Memang semuanya diterima, cuman sebagian diterima secara batin, secara energi. Nah, sebagian yang belum selesai diterima secara energi, ya harus diterima secara fisik. Saya kalau takutnya ada yang mikir, kalau kayak gitu kan jadinya kesannya kayak yang diterima kurang daripada yang seharusnya ditanam. Enggak ya? Tidak. Tapi karena ada kesadaran melintasi ruang dan waktu ini, kita dapat lebih cepat menyelesaikan hutang-hutang karma kita dari apa yang kita bawa dari past life tadi. Oke. Ya. Apalagi kita paham, saya harus menanam lebih banyak amal dan perbuatan baik. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri saya. Ketika buah karma buruk datang, saya sudah siap dengan tabungan ini. Gitu. Tapi kalau saya tidak siap dengan tabungannya, begitu datang ya langsung jatuh dan terpuruk. Jadi kenapa semua agama diarahkan untuk lebih banyak menanam kebaikan dalam kehidupan ini, agar ketika buah karma buruk matang ini datang, saya
siap menghadapinya. Iya, tentu dengan proses bahasa yang berbeda, simbolik yang berbeda. Ya. Tapi intinya Ini seperti intinya itu. sama. Oke. Nah, jadi kalau kita poinnya yang pertama, energi adalah untuk kita mengenali diri, memahami apa yang dulu kita lakukan tanpa terjebak dengan sosok ataupun apa prosesnya. Kenapa? Karena energi itu melintasi ruang dan waktu dan dia bersifat kekal. Jadi rekaman-rekaman yang dulu tuh masih Bisa. ada. Terukur. Terukur. Poin kedua adalah dengan untuk bisa mendapatkan yang sebenar-benarnya dari proses pembacaan energi, kita harus bersifat netral. Ya. Kalau kita enggak netral, itu banyak intervensi, jadinya ya satu hal bisa terbaca banyak hal. Banyak hal, ya. Oke. Lalu dengan pemahaman energi juga kita bisa mencicil proses karmanya yang harusnya diterima 10 poin, kita bisa sebagian kita selesaikan secara energi. Secara energi. Ini sama kayak yang banyak yang Bunda bahas di penyelesaian karma 1, 2, 3 ya. Mungkin teman-teman kalau mau kelasnya bisa dilihat di karma1.online. Itu ada proses untuk pendaftaran kelasnya, itu rekaman Bunda jelasin tentang penyelesaian karma. Udah gitu. Nah, dan saya mau nanya lagi sekarang. Tadi Bunda udah sempat nyeritain bahwa kita bisa tahu apa yang ada di masa lalu. Itu yang kita cerminin ke masa sekarang. Terus gimana? Apakah energi ini bisa membaca di masa depan? Oh, bisa sekali. Lah, kalau misalnya ke masa lalu itu bisa terbaca karena rekamannya sudah ada. Masa depan emang udah ada rekamannya, Bunda? Iya, masa depan itu akan terjadi dengan rekaman saat ini. Masa depan terjadi karena dari rekaman saat ini. Kan saat ini kita menanam, buahnya akan dituai di masa yang akan datang. Dan ada kemungkinan juga hal-hal yang di masa lalu yang belum selesai. Kan bisa juga hal-hal yang masa lalu tidak selesai baru diterima yang masa yang akan datang. Jadi seringkali, nah ini yang akhirnya membuat saya paham, ya. Seringkali orang ingin dibacakan di masa yang akan datang, ya kan? Dan sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya bukan seperti yang dibacakan. Tapi itu tadi intervensi si yang membacakan itu ikut masuk di orang ini, terdoktrin itu ya. Apa namanya? Dia sepertinya, kamu nanti besok akan begini, meninggal usia ini. Akhirnya itu masuk jelek gitu di kesadarannya. Dan seakan-akan ini nanti tubuhnya akan memerintahkan saya akan mati di usia sekian. Dia ketakutan gitu. Itu langsung jawab pertanyaannya Bu Ami Anemoni Opira juga. Bunda, kalau energi mengikuti pikiran, apakah nasib seseorang ditentukan oleh energi pikirannya sendiri atau pikiran orang lain yang lebih kuat? Nah, itu prosesnya kayak bisa gitu. Seperti itu. Jadi bisa dua-duanya jalan. Bisa dua-duanya seperti jalan ya. Makanya ya itu saya mending tidak meramalkan untuk masa depan karena itu masih bisa berubah. Oke, berarti kalau kita mendapatkan secara masa depan seperti ini tuh masih bisa nasib itu masih bisa diubah. Tapi takdir dari masa lalu ini ya sudah harus terjadi. Ya, jadi kalau kita mau tenang, damai, nggak usahlah gitu loh dengan proses itu. Pahami diri dan berjalanlah sesuai dengan kesadaran kita. Yang penting niat kita adalah untuk lebih baik. Jadi kita tidak terbebani dengan apapun masukan dari luar akan masa depan kita, berserah kepada Tuhan dan yakin dan percaya kalau kita menanam baik, kita akan menuai baik. Daripada kita sibuk mencari informasi untuk masa depan saya gimana-gimana. Karena apapun yang terjadi di masa depan ya karena apa yang kita tanam saat ini. Ya. Jadi kita nggak ngomongin panennya gimana karena panennya itu masih banyak proses yang sebelum panen kita masih bisa usahakan banyak hal. Terus kalau kita mendingan mikirin bibit-bibitnya
Menanamnya ya, tuaiannya. Bibitnya berarti satu. Tuaiannya, taburannya. Apa yang sudah ditanam sebelumnya, sama sekarang kita mau nanam apa? Ya itu, untuk mengubahnya tentu kita sadar, saya harus menanam yang baik. Kalau kita sudah nanam baik, sudah pastilah di depan akan baik. Pertanyaan berikutnya, baik menurut siapa, Bunda? Ya kalau bisa ya menurut Tuhan. Nah, caranya tahu? Ya energi itu. Ya dari energi. Ya kalau kita dengan paham ini, kita akan tahu bahwa oh ini ego saya yang berkata atau kebenaran Tuhan yang ada. Nah banyak sama juga hukum-hukum yang dibuat oleh manusia belum tentu sesuai dengan hukum Tuhan. Gitu. Di mata manusia baik belum tentu baik di mata Tuhan. Di sinilah kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan proses energi ini. Nah sebenarnya dengan kita paham, dengan menerjemahkan hal ini, kita menyadari bahwa Tuhan sebenarnya mencintai kita sangat luar biasa. Kita diberikan alat untuk bisa memahami bagaimana tatanan proses kehidupan ini secara energi. Oke, jadi itu satu proses yang sangat penting sebenarnya. Ya, bakal paling tidak manusia menyadari bahwa dirinya tidak hanya dengan tubuh fisik, tapi di dalam tubuh fisik ini ada tubuh energi, ya, maka dia akan dapat menyelaraskan keseimbangan antara lahir dan batinnya. Oke. Ya, dan sebenarnya pertanyaan banyak banget sih, Bun. Iya, tadi tak lirik sampai bingung yang mana ya mau. Dan saya agak pusing juga sih, Bun. Maksudnya bukan pusing bacanya juga. Kayak radiasi orang. Pertanyaan saya belum dijawab, pertanyaan saya belum dijawab. Semua ingin dijawab pertanyaannya. Ya. Memang disinilah kita punya keterbatasan ya. Kalau kita jawab semuanya nanti bisa panjang sekali, karena tentu semua orang haus akan jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Saran saya sih, daripada kita terus tergantung pada orang lain, mending Bapak Ibu belajar agar Bapak Ibu bisa tahu jawaban. Ya, semua ada jawaban dengan soul meter. Oke, jadi sebenarnya benar banget bahwa energi itu terradiasi, dan mereka yang bisa menangkap itu akan mendapatkan apa yang terradiasi. Contohnya, Bunda menjawab apa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Oh, ini belum ditanyakan sudah dijawab ya. Apa itu? Enggak. Ini ada, saya tadi baru mikir, sekarang ada satu pertanyaan sih, tapi saya lupa siapa yang nanya karena tadi udah di atas. Gimana caranya mulai belajar mengenal energi gitu? Apa yang harus disiapkan, terus poin-poinnya gimana kan itu? Kalau saya sih tidak ada. Yang penting Bapak Ibu hadir. Maksudnya hadir? Maksudnya ya bagaimana belajar mengenal energi, kan untuk mengenali energi diri kita sendiri ya harus hadir secara berfisik. Maksudnya merasakan. Nanti kan dengan energi ini kan akan merasakan dulu, memahami. Kalau hanya tuntunan dari buku sulit untuk menjelaskan gitu. Karena prosesnya nggak cuma teori ya Bunda. Ya karena prosesnya nggak cuma teori gitu. Kita harus membuat sirkulasi energinya juga bagus dulu, meningkatkan dulu powernya, kemudian mengajak dengan olahraga, dengan sirkulasi exercise-nya, kemudian habis itu kesadarannya ditumbuhkan. Banyak sekali, jadi nggak ya kalau mau mengamati, amati aja seseorang gitu ya. Mulai berpikir, wah orang ini saya deket kok nyaman ya, oh berarti energinya orang ini baik. Deket, wah kok enggak enak ya, berarti energinya kurang baik. Nah, seperti itu. Ingat, mengamatinya harus netral. Ya harus netral, tidak boleh menghakimi. Jangan baru lihat langsung, aduh ini orangnya kayak gini nih, pas deketin, oh kan bener, nah itu berarti udah nggak netral ya. Terus ya sebenarnya hukum energi ini ya kita keseharian kita itu ya berlaku hukum energi. Misalkan lihat teman kita siapa sih, oh berarti saya seperti itu, karena sejenis mereka dengan kita, berarti saya seperti itu. Kan banyak orang mengatakan kalau ingin mengetahui seseorang, lihatlah teman-teman di sekelilingnya, berarti dia akan seperti itu.
Karena hukumnya itu sejenis menarik sejenis, amati itu saja. Nah kalau kita ingin menjadi lebih baik, rubahlah energi kita, maka semua akan berubah. Begitu. Ya, jadi tapi kalau misalnya nih pengen mulai mengenal jati diri, apa yang Bunda bilang langkah awal mengenal jati diri itu bisa sebagai pintu masuk ya Bunda ya? Iya benar. Ini kok sibuk banget dengan twin flame ya. Semua hampir bertanya begitu, dengan satu fisik dua jiwa dalam suatu hubungan. Padahal kalau secara energi dalam satu fisik itu hanya satu jiwa saja. Kenapa Bunda bisa ngomong seperti itu? Karena karena terukur. Iya. Ya berarti, tapi kan banyak teori-teori yang bilang seperti itu ya. Makanya ditanya dasar pengukurannya apa kan gitu. Ya. Kalau hanya sekedar intuisi, ya persepsi, ya itu bisa banyak. Makanya di sini kebenaran Tuhan itu akan dipahami ketika kita benar-benar netral. Kita tahu, oh ini benar, oh ternyata itu kan basis teori manusia. Sedangkan kita itu kan mencari informasi yang netral di alam ini yang merupakan kebenaran Tuhan. Apalagi kebenaran bertingkat. Kadang-kala saya terkejut dengan kebenaran di alam ini tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh manusia. Itu baru manusia itu saya tanya, kenapa bisa begitu? Ya kapasitas pikiran manusia itu terbatas. Kemampuan menarik informasinya juga terbatas. Maka tingkatkan power energi kita lebih tinggi agar kita mampu menarik informasi-informasi yang lebih tinggi. Kesejenisan inilah yang akhirnya saya pahami, oh pantes mungkin yang dapat dulu dia baru dapat informasi di level ini. Begitu seterang proses bertumbuh, tentu ini sudah nggak relevan lagi dengan era zaman yang berubah. Seperti itu. Tapi yang saya lihat, kebenaran Tuhan dari zaman ke zaman itu selalu sama, tidak berubah. Tapi kebenaran manusia yang berubah. Iya, kebenaran yang berubah. Saya punya bukan pengalaman sih, saya punya cerita yang biasanya saya ceritain kan. Kalau zaman dulu sebagai seorang dokter, kalau ngelihat ada orang yang dia histeria segala macam, boleh loh ngebor kepalanya. Ngeri dong. Karena itu tahun 1600-an. Dan itu dibenarkan karena memang harus begitu. Karena dianggap itu masalahnya di kepala. Kita harus ngeliat kepala. Kepala nggak tahu itu ada tengkoraknya. Berarti kita harus masuk ke dalamnya. Harus dibor dulu. Pada saat itu. Sekarang kan sudah berubah. Kalau sekarang langsung penjara itu bisa. Iya, sekarang harus tahapannya CT scan dulu ini. Itu. Makanya ya itu tadi, banyak yang berlaku di alam ini baru merupakan kebenaran manusia. Kita itu belajar untuk mengenali diri kita, untuk mengenali kebenaran Tuhan. Nah, dengan proses energi ini dasar bisa melintasi ruang dan waktu dan mengenali kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Oke. Ya, kita harus terus bertumbuh untuk bisa sampai ke situ. Ya, cuman ya balik lagi, ini pertanyaannya banyak banget dan nggak bisa kita jawab semua. Nanti kita akan coba lihat ada sesi-sesi tertentu yang kita bisa menjawab pertanyaannya itu ya Bun ya. Oh ya, boleh kayak tanya Bunda itu ya mungkin. Ya mungkin bukan di kayak tanya Bunda, tapi di dalam karma reinkarnasi. Kalau misalnya ada yang perlu dibahas sejalan sama itu, nanti kita akan bahas di situ. Boleh. Ya seperti tadi Bunda bilang di podcast Karma dan Reinkarnasi, seperti opening tadi kita udah lihat, kita memang menekankan bahwa hubungan karma, reinkarnasi dan kehidupan sehari-hari. Bukan ngomongin sesuatu yang jauh atau gimana, enggak, tapi yang memang proses kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ya mungkin sebentar nih, dari tim udah berapa lama nih kita nih? 1 jam 15 menit. Wow, nggak terasa ya? Nggak terasa, Bun. Bapak Ibu nggak bosen ya? Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Ya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari diskusi tadi udah terjawab pertanyaan saya sebenarnya udah kejawab ya. Proses bawa energi itu merupakan sesuatu yang netral, sesuatu yang terekam dengan di alam, pasti di alam tanpa intervensi. Tapi pada saat proses penerjemahan tergantung penerjemahnya. Betul. Kalau penerjemahnya banyak intervensi, ya hasilnya sesuai dengan intervensinya. Dan kemampuan menerjemahkan.
Jadi disinilah kadang-kadang banyak salah tafsir atau penyelewengan, bukan penyelewengan, penyesatan gitu loh. Oke. Ya, dan ya karena itu nggak clear. Nggak clear, dan informasi itu diterjemahkan sesuai dengan kemampuan manusianya. Kalau kita di sini energi itu, informasi didapatkan dengan ketika kita sudah melintasi ruang dan waktu. Dan itu apa ya, untuk menetralkan diri itu ya perlu energi juga. Perlu proses, yaitu di soul matter dasarnya adalah menetralkan. Dan semua ternyata bisa ketika manusia itu terhubung dengan kekuatan Tuhan. Maka dia bisa netral. Gini nih, kalau misalnya yang diajak diskusi yang bisa ngebaca radiasi, baru mau nanya, dijawab lagi ya lama-lama saya. Iya kan nggak tahu kalau mau ditanyakan, kan itu sudah frekuensinya kan sudah. Iya. Saya terlalu bersemangat nih sampai kabelnya kayak lepas. Ya maaf ya, ini live loh. Dimaafkan ya semuanya ya. Oke, ini pertanyaannya untuk terakhir sih Bun. Maksudnya ini kan udah 1 jam lebih nih. Biasanya kan podcast Karma Reinkarnasi ya sejaman lah. Oke. Dan nanti kita akan bahas topik-topik yang lebih seru. Cuman pertanyaan terakhir penutup ini dari Li Dua Ching. Saya nggak tahu bacanya Li Tu Ching atau Li Li Ching nggak tahu. Tapi di sini namanya Li Dua Ching. Itu beliau nanya, malam Bunda boleh dong bagi tips meningkatkan energi. Nah, ya, rasanya terima kasih ya sudah bertanya. Ini bagus untuk semuanya. Saya ingin juga semua yang mengikuti podcast Karma dan Reinkarnasi dan Energi ini bertumbuh menjadi lebih baik. Karena ya berarti kan kita mempunyai pemahaman yang bisa membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena saya paham apa yang saya tanam itu yang akan saya tuai. Seandainya Bapak Ibu bertumbuh dengan energi yang lebih tinggi, tentu saya akan sangat bersyukur, dan saya ingin semua manusia nantinya mengarah ke hal tersebut. Walaupun perlu kerja keras kalau saya lihat apa yang membuat seseorang akan mempunyai power energi yang lebih tinggi. Ya, sebenarnya yang pertama, koreksi batin. Ya, sama dengan aura ini adalah radiasi yang memancar dari tubuh kita. Ketika kita punya cemas, takut, marah, ya terutama marah itu energinya kasar sekali dan melukai banyak orang. Oleh karena itu, cobalah untuk memahami kenapa sih kita harus marah. Agar kita tidak meradiasikan hal negatif pada orang. Karena kita tanpa disadari menanam energi yang tidak baik dan merugikan banyak orang. Jadi teruslah hidup dengan berkesadaran, tidak meradiasikan hal-hal yang negatif kepada orang lain, walaupun itu baru dalam bentuk pikiran, karena energi mengikuti pikiran. Jadi karma pun terbentuk dari proses pikiran, bukan perbuatan. Ingat ya, karma entah itu baik dan buruk terjadi dari proses penciptaannya dari pikiran. Apa yang kita pikirkan di alam sudah tercatat secara energi, karena energi mengikuti pikiran. Paham ya Bapak Ibu? Nah, dengan mengoreksi batin, mengenal diri kita sendiri, kita tahu apa yang saya tanam dalam kehidupan saat ini. Kalau kita tahu tanaman kita buruk, ya, kita nanam buruk, pasti di kehidupan yang akan datang tuaian kita juga buruk. Ayo berubah ya, agar tuaian kita baik. Nah, gimana kalau sudah terlanjur ya, bersihkan batin kita, dan yang paling penting untuk dapat meningkatkan power energi kita lebih tinggi, terhubunglah kepada Tuhan. Nah, ini yang sering saya tuntunkan dalam meditasi soul reflection setiap hari Rabu.
kalaupun Bapak Ibu belum paham sekali dengan proses ini, ikuti saja meditasinya, karena pasti setiap meditasi itu berubah ya, topiknya berbeda. Karena disitulah saya membantu Bapak Ibu melepaskan hal-hal yang negatif. Sebenarnya yang bekerja bukan saya, tapi kekuatan Tuhan. Hanya karena saya paham secara energi, saya menghadirkan proses ini agar cahaya cinta dan energi Tuhan masuk ke dalam diri Bapak Ibu dan dapat bekerja untuk melepaskan hal-hal negatif di dalam diri kita. Jadi kenapa banyak orang setelah mengikuti meditasi ini merasa saya lebih lega, dan saya merasa lebih rileks ya, saya lebih tenang karena tidak lagi ada pendaman-pendaman negatif. Dengan kita merasa lebih baik, lebih nyaman, lebih sehat, berarti power energi kita sudah meningkat. Ya, sederhana sebenarnya. Tapi kalau setiap Rebo terus mengikuti, berapa banyak hal negatif yang terbersihkan. Tentunya kalau dengan penuh kesadaran terhubung dengan kekuatan Tuhan, itu prosesnya, meningkatnya power energi kita akan jauh lebih cepat. Ya, itu untuk yang mungkin belum punya waktu untuk belajar ya lebih dalam di kelas online. Jadi untuk mengenal jati diri, kita akan bahas seputar proses energi terus ya, nanti dengan 4 aspek dan terus bertumbuh dengan pemurnian yang khusus, misalkan hubungan, kemakmuran spiritual yang spesifik dengan pemahamannya. Di situ juga akan meningkatkan power energi lebih tinggi. Kemudian kalau mau lebih lagi tentu dengan workshop ya, workshop itu harus hadir masalahnya. Yang saya bilang dengan apa yang kita bawa, inilah yang akan kita kelola. Dan disitulah kita baru paham bahwa ternyata semakin halus energi kita, kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Ya, karena hukum energi sejenis menarik sejenis. Dan itu nanti di workshop nggak teori ya? Ya, teorinya kita sudah banyak bagikan ya, secara teori dengan ya seperti ini, sharing kan ini teori. Kemudian meditasi online itu juga walaupun teori juga kita turunkan powernya untuk bisa mengubah diri kita, karena kita sudah paham hukum energi mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Kalau saya tidak mengelola power energi saya lebih tinggi, mana ada orang yang mau mendengar apa yang saya bagikan. Ya, mana ada orang merasa lebih baik setelah proses meditasi. Jadi ini pun untuk saya bisa meningkatkan power energi ini, ya saya harus terhubung dengan kekuatan Tuhan. Dan karena ini dalam konsep energi ya lintas agama ya istilahnya, dalam kondisi apapun ya kita tidak membedakan, ya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Oke, dan ya itu prosesnya nanti yang memang harus dijalanin. Dan untuk workshop juga memang harus dimulai dari langkah awal mengenal. Iya, benar. Saya bersyukur kemarin workshop setelah pada pandemi ini, workshop pertama ya setelah sekian lama pandemi, harus diikuti lewat langkah awal mengenal jati diri. Jadi pada waktu pemberian itu bisa lebih fokus pada materi dengan praktek ataupun meningkatkan powernya, karena knowledge-nya sudah saya bagikan terlebih dahulu di langkah awal mengenal jati diri, kemudian 4 aspek dan sebagainya. Di workshop itu cenderung bagaimana meningkatkan power kita lebih tinggi agar kita dapat menyelesaikan beban-beban kita dari 4 aspek ini. Dan mereka-mereka yang sudah menjalani sudah merasa lebih lega. Kalaupun ada masalah kita sudah happy, sudah tenang ya, tidak stres, tidak panik ya. Bahkan keluarga-keluarga mereka pun bertumbuh menjadi lebih baik. Mereka menjadi cahaya dari pada keluarga ataupun lingkungannya. Sebesar-besarnya kalau ada yang tidak berkenan, dan kita ketemu lagi di podcast Karma dan Reinkarnasi berikutnya, karena udah gak ada tanya bunda lagi. Karma, reinkarnasi, dan
energi. Saat ini, yang ini sekarang gitu. judulnya karma, reinkarnasi, dan energi. Berikutnya ada karma, reinkarnasi, dan tunggu pengumumannya. Oke, ya mungkin itu aja. Terima kasih semua yang sudah nonton. Terima kasih semua yang udah dengerin semuanya, live maupun nggak live. Dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama. Selamat malam.